Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saat malaikat Jibril turun membawa wahyu yang terakhir, yaitu surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Saat wahyu terakhir itu turun, saat malaikat Jibril menyampaikan wahyu terakhir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat merasa bersedih. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranggapan bahwa malaikat Jibril pada waktu itu adalah turunnya malaikat Jibril yang paling terakhir. Sebab malaikat Jibril adalah malaikat yang diberikan tugas untuk turun membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, saat wahyu terakhir yang sudah dibawa malaikat Jibril, berarti tugas malaikat Jibril selesai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, ini adalah wahyu terakhir dari Allah yang engkau bawa. Sementara engkau adalah malaikat yang diberikan tugas untuk membawa, menyampaikan wahyu kepadaku. Berarti engkau tidak akan datang lagi ke dunia. Engkau tidak akan lagi turun ke dunia setelah wahyu terakhir ini engkau bawa." Apa kata malaikat Jibril? Malaikat Jibril katakan bahwa sesungguhnya saya tetap akan pergi ke dunia. Kendatipun tugas saya yang pokok adalah membawa wahyu sudah selesai. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Lalu untuk apa engkau kembali ke dunia sementara tugasmu hanya mau menyampaikan wahyu? Dan wahyu terakhir sudah engkau sampaikan. Maka selesai tugasmu. Untuk apa lagi engkau turun ke dunia?" Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat Jibril katakan, "Ya Rasulullah, kendatipun saya telah selesai bertugas menyampaikan wahyu kepadamu, tetapi tetap saya akan turun ke dunia. Dan di antara tujuan saya turun ke dunia, beberapa tujuannya adalah, pertama, mengambil satu persatu atau mengangkat satu persatu ilmu." Maka sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan heran sekarang ini banyak para guru-guru kita, ulama-ulama besar kita semakin hari semakin diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, secara tidak langsung Allah mengangkat satu persatu ilmu di dunia ini. Yang kedua, kata malaikat Jibril, saya masih turun ke dunia untuk mencabut keadilannya yang memerintah. Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah, kita bisa lihat di beberapa negara atau bahkan hampir di seluruh negara nampak jelas kezaliman, nampak pemerintahnya di sisi lain memberikan ketidakadilan pada masyarakatnya. Yang ketiga, kata malaikat Jibril, saya akan turun ke dunia untuk
mencabut satu persatu atau mencabut sedikit demi sedikit malunya para wanita. Sekarang ini kita bisa lihat bahwa ternyata di akhir zaman wanita-wanita kita semakin hari semakin mempertontonkan hal-hal yang semestinya membuat mereka malu, tetapi sekarang seakan-akan urat malunya sudah tidak ada. Coba kita lihat di media sosial, para wanita-wanita mengumbar aurat, bahkan tidak canggung untuk menggerakkan badannya, hanya sekedar memancing syahwat laki-laki. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya kata malaikat Jibril, saya turun ke dunia untuk mencabut sedikit demi sedikit berkahnya tanah. Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah, kita bisa rasakan sekarang bahwa ternyata berkahnya tanah semakin hari semakin dicabut memang. Dulu orang-orang tua kita dulu menanam padi itu tanpa ada pupuk sama sekali, subur, bahkan dimakan itu nikmat. Tapi sekarang ditanam padi tidaklah akan bisa subur, tidaklah akan bisa panen raya atau berhasil tanpa adanya pupuk dan lain sebagainya. Sudah dipupuk lagi terkadang masih ada hama, terkadang kualitasnya masih kurang, yang pada akhirnya biasa kita memakan nasi satu piring tidak cukup, dua piring tidak cukup, berulang-ulang kita makan, tetapi terkadang tidak terasa yang namanya keberkahan makanan yang kita makan. Kenapa? Karena ternyata sadar tidak disadari, hari ini semakin hari semakin dicabut berkahnya tanah. Maka sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang disampaikan malaikat Jibril. Ilmu semakin hari semakin diangkat. Semoga sebelum terangkatnya ilmu ini, kita bisa mengambil ilmu, kita bisa mempelajari ilmu, dan bahkan kita bisa menyebarkan seluas-luasnya ilmu tersebut. Begitu pula pemerintah, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luruskan niat mereka, diberikan amanah, tanggung jawab, sehingga insya Allah bisa menghadirkan rasa keadilan merata di dalam pemerintahannya yang dirasakan kepada masyarakatnya. Kita doakan pula dan kita berlindung, mudah-mudahan anak-anak kita yang perempuan, istri-istri kita yang wanita, dan wanita-wanita saudara-saudari kita yang lain, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka, dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan petunjuk hidayah kepada mereka sehingga menjaga sifat malunya ini. Yang selanjutnya, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keberkahan demi keberkahan dalam kehidupan kita di dunia ini, termasuk keberkahan bumi kita, keberkahan tanah kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, semoga bermanfaat. Ikuti kami terus. Minta dibantu di subscribe, di like, dan di komen. Semoga dengan hal itu insyaallah media-media dakwah, terkhususnya media dakwah kami terus bersemangat untuk menyebarkan kebaikan demi kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang membalas seluruh kebaikan-kebaikan saudara-saudara sekalian. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.